Tadi aku coba nyari tempat yang lebih bagus buat ambil video, tapi ternyata ya di sini lebih santai ya. Tadi udah aku bahas tentang au pair, tentang FSJ juga. Ya, sekarang aku bahas opsi yang ketiga. Ya, bagi kalian yang pengen ke Jerman, opsi yang ketiga itu bisa ambil program yang namanya Ausbildung. Apa itu Ausbildung? Ausbildung itu bisa dikatakan semacam program pelatihan kerja bagi siapapun yang pengen kerja di Jerman, termasuk orang Jerman. Ya, di sini memang ada standarnya ya, di semua bidang-bidang apa aja yang bisa buat buat ngikutin program Ausbildung itu macam-macam, banyak banget di situ. Yang paling sering di Jerman sendiri itu ada beberapa opsi. Yang pertama itu memang di kesehatan ya, kesehatan di rumah sakit misal, atau juga bisa juga di bidang sosial kayak di senioran kayak panti jompo gitu. Bidang lain juga ada di gastronomi atau di bidang teknik juga bisa jadi teknisi macam-macam. Kalau teknik sendiri juga cakupannya luas banget, ada yang di pabrik mobil, pabrik elektronik. Di Jerman terkenal kan, banyak banget pabrik-pabrik merek mobil terkenal, BMW, Mercedes, Porsche, semuanya sama dari Jerman. Mereka juga buka program Ausbildung. Ya, menariknya di sini adalah untuk syaratnya sendiri kurang lebih sama kayak tadi FSJ. Syarat bahasa sama umur itu syarat administratif. Syarat yang ketiga itu lebih ke tanggung jawab. Kayak bisa nggak sih kita nyelesain program ini? Karena masalahnya apa? Ausbildung ini nggak sependek FSJ tadi. Kalau FSJ itu kan cuma 1 tahun ya. 1 tahun tuh baru ngejalanin bentar, datang 1, 2, 3 bulan masih exciting dengan liburan di Eropa, di Jerman, nggak kerasa tahu-tahu udah selesai. Tapi kalau misal di Ausbildung ini programnya itu 3 tahun guys. Jadi harus benar-benar dipikirin kalau pikirin mateng ya. Kalau memang kalian pengen ke Jerman dengan jalur ini harus siap berjuang selama 3 tahun survive di sini. Cuman ya bukan aku nakutin, karena memang Ausbildung sendiri kan memang pelatihan kerja di situ kayak kita ngikutin kultur kerja di Jerman. Otomatis beda banget sama di Indonesia. Kerja di Indonesia bisa HP-an, bisa main sambil ngobrol-ngobrol santai segala macam. Kalau di sini kalau ngomong masalah kerja ya udah kita full bener-bener kerja ya. Nggak bisa apa ya namanya, boleh sih bercandaan apa segala macam, cuman kita harus benar-benar ngelakuin pekerjaan kita dengan bagus, nggak boleh sembarangan gitu. Apa aja sih yang dilakuin orang Ausbildung standarnya gitu? Dari tempat kerjaku sendiri ya, aku part time di supermarket di Jerman. Nah di situ itu ada juga ini peserta Ausbildung. Jadi di situ mereka dalam 1 minggu tuh beberapa jam ngejalanin kerja sama kayak pekerja yang lain. Nanti di situ ada pelatihan dulu kan buat awal, dilatih ini caranya gini dari berbagai bidang. Kalau udah dikasih tahu ada pelatihannya, nanti mereka sama kerja kayak karyawan lain di situ. Ada modulnya, makanya kayak biasanya di bagian ini dia sekian bulan, di bagian itu dia sekian bulan, di bagian itu dia sekian bulan. Nah sampai benar-benar dia nguasain 100% gimana perusahaan itu mengelola bisnisnya gitu kan, sampai benar-benar dia siap jadi karyawan tetap. Karena memang goalnya sebenarnya mereka nanti tujuannya buat nyari pekerja di perusahaan tersebut. Jadi kalau misal kalian bisa selesai program ini 3 tahun, nantinya udah bisa dikatakan pasti kamu bisa ngelanjutin kerja tetap di situ selama seumur hidup kalau kalian mau, atau nyari pekerjaan di tempat kerja lain dengan pekerjaan yang satu bidang. Misal kamu Ausbildungnya di bidang teknik, ya nanti kamu bisa Ausbildung, nanti kamu bisa kerja di tempat lain, di perusahaan lain, di bidang yang sama gitu. Kayak misal aku ikut Ausbildung di BMW nih, nah terus nanti selesai 3 tahun di BMW, aku udah bosen nih pengen tahu kultur kerja di perusahaan lain, aku pengen di Mercedes, bisa nggak? Bisa banget. Dan mereka juga nggak menutup kemungkinan buat orang mau pindah ke perusahaan lain. Cuman paling gampang memang kalau misal kita di BMW ya lanjutnya kerja di BMW gitu. Itu kesempatan dapat kerjanya itu lebih gede.
Untungnya apa aja program Ausbildung itu, ya udah pasti kita dapat kerja. Range-nya macam-macam. Ada yang cuma dapat 400 euro 1 bulan, ada juga yang dapat 1000 euro, ada yang dapat lebih. Itu untuk tahun pertama ya. Biasanya kalau tahun kedua, tahun ketiga itu selalu meningkat gitu. Misal di tempat kerjaku sendiri di Kaufland, untuk tahun pertama itu dapat 1000 euro. 1000 euro. Bayangin 1000 euro itu dikurskan Indonesia tuh sekitar 16 juta ya kalau dengan kurs sekarang. Banyak nggak? Banyak cuy. Itu cukup banget buat hidup di Jerman sambil plus liburan ya. Karena buat biaya hidup sendiri di Jerman itu sebenarnya nggak terlalu mahal ya, yang nggak kayak stigma orang kebanyakan gitu ya. Kecuali memang kita royal makan di luar, itu memang sekali makan tuh bisa sampai 15 euro udah sama minum 10 sampai 15 euro. Tapi kalau kita masak itu kita bisa irit karena harga bahan pokok di Jerman itu hampir sama kayak di Indonesia. Misal kalau aku ikut Ausbildung, aku dapat uang 1000 euro. 1000 euro itu alokasinya buat sewa rumah. Kita bisa nyari range-nya 250, mungkin kalau yang di kota-kota Jerman atas itu bisa dapat 150, 200 euro 1 bulan. Tapi kalau di tempatku sendiri range-nya itu sekitar 300 sampai 400 euro. Itu yang biasa lah, standar. Katakanlah 300 buat rumah, asuransi 100 euro, udah 400 euro. Buat makan 100 euro 1 bulan sangat cukup. Udah makan mewah. Tiap hari makan daging, makan ayam, atau makan ikan. Itu cuman butuh uang 500 euro kan. Padahal kita dapat 1000 euro katakanlah di tempat kerjaku. Kita masih sudah saving 500 euro. Terus dari 500 euro itu kita bisa pakai buat liburan Eropa. Misal kalau kalian udah tahu tips dan triknya liburan di Eropa, kalau misal aku tinggal di Jerman mau liburan ke Prancis, Belanda, kemana, paling 50 euro itu udah cukup. Nah, mungkin kalau yang rada jauh, kalau aku misal ke Swiss tiket ke Swiss dari tempatku itu cuman ada hewan terbang. Kalau misal dari tempatku ke Swiss naik bus itu cuma sekitar 3 jam, bayarnya itu cuma 11 euro. 11 euro, bayangin, 11 euro, PP cuma 22 euro. Buat makan, katakanlah kita makan, tergantung kita makan berapa kali di situ. Dan kebanyakan kalau trips di kota di Eropa itu banyak kita turun dari bus, banyak yang bisa kita akses cuma jalan kaki, jadi kita nggak perlu tiket lagi di situ. Tapi ada juga kalau memang mau beli daily tiket juga murah, paling sekitar 15 euro daily tiket di satu kota itu buat 1 hari. Jadi uang 500 euro saving itu udah lebih dari cukup, bisa buat liburan, buat nyelengin juga kalau misal nanti butuh uang dadakan, misal kamu pengen ngirim ke orang tua, ke keluarga yang ada di Indonesia, itu bisa sangat lebih dari cukup. Oke, itu kurang lebih gambaran umum apa sih itu Ausbildung sama ini ya, benefitnya ya. Sekarang syaratnya nih, kalau ngomong masalah syarat itu nggak terlalu susah buat ikut program itu. Syaratnya tuh sebenarnya pokoknya cuma 2. Satu, masalah bahasa. Terus yang kedua, syarat umur. Berbeda sama FZ Au Pair. Kalau program Ausbildung ini umurnya kisaran 20 sampai 28 tahun. Itu syaratnya ya. 20 sampai 28 tahun. Jadi kalau misal umurnya masih 20 tahun atau maksimal 28 tahun bisa ikutin program ini. Terus syarat yang kedua, bahasa. Bahasa itu levelnya juga beda sama kayak FSJ atau Au Pair. Au Pair sendiri A1, FSJ sendiri itu sekitar B1 kalau nggak salah. Kalau Au Pair, kalau Ausbildung ini ada juga yang nyaratin B1, cuman standarnya, amannya memang kita punya sertifikat B2 ya, mungkin 6 sampai 9 bulan kalau kita belajar, jadi harus benar-benar disiapin ya dari awal. Oke, terus menurut kalian gampang nggak buat daftar bisa jadi Ausbildung? Pertanyaan bagus. Gampang-gampang susah sih, cuman kalau misal kita daftarnya dari Indonesia tuh rada
lebih susah ya daripada kita daftar FSJ kerja sosial tadi atau au pair tadi, jadi anak angkat di keluarga Jerman. Nah di situ kebanyakan kalau yang udah yang ikut Ausbildung itu awalnya mereka di sini kalau misal lulusan SMA gitu ya, belum kuliah, berarti mungkin dia di sini kebanyakan karena ikut program au pair atau FSJ udah selesai, terus dia masih pengen tinggal di Jerman, pengen lanjut hidup di Jerman, kerja di Jerman, dia ikut Ausbildung. Biasanya caranya kayak gitu. Terus kalau misal opsi yang bagi mahasiswa, misal dia ngikutin praktikum gitu, praktikum di perusahaan Jerman 6 bulan atau 1 tahun. Nah dari situ nanti dia bisa gampang tuh dapat program Ausbildung, daftar gitu ya, kurang lebih kayak gitu sih syarat pokoknya. Syarat selain itu syarat yang harus kalian miliki ya tangguh, mau belajar dan kerja bareng selama satu tahun, selama 3 tahun. 3 tahun itu bukan waktu yang singkat loh ya. Tapi coba bayangin kalau dibandingin sama kerja di Indonesia gitu kan, itu dari uang ya memang biaya hidup di sini lebih mahal, tapi dihitung-hitung kalau buat saving tetap aja masih lebih banyak ngikutin program Ausbildung gitu di sini. Dan kesempatannya kita bisa berkarir di Eropa, nggak cuma di Jerman ya. Misal kita ikut Ausbildung di Jerman, kita bisa pakai sertifikat ijazah Ausbildung itu di negara lain, di Belanda, di Perancis, di Italia, di Swiss, itu berlaku buat negara lain, terutama di Eropa karena memang standarnya sama ya. Menarik nggak kira-kira? Ya, terus bagi kalian yang pengen tahu lebih dalam atau pengen tahu lebih banyak tentang Ausbildung atau FSJ au pair, bisa tulis di kolom komentar kalau misalnya ada yang perlu ditanyakan. Nanti saya bakal coba jawab lebih detail. Aku juga suka blogging, nulis. Kebetulan ada website lagi saya maintenance, mungkin dalam waktu beberapa hari bakal online, bisa kalian baca lebih detail tentang itu. Karena kalau nggak salah ya beberapa hari ke depan aku bakal ngeposting tentang ini, tentang ya gimana caranya ke Jerman, ya au pair detailnya gimana, FSJ gimana, terus juga ini Ausbildung juga caranya gimana, cara daftarnya, syaratnya apa, segala macam benefitnya bakal aku tulis lengkap di sana. Jadi nanti kalau misal kalian masih kurang jelas dengan video ini, kalian bisa akses dari websiteku. Kalau dari website masih kurang jelas, bisa langsung komen ya, atau langsung aja komen di bawah ini. Kalau memang bermanfaat buat kamu atau mungkin buat teman atau keluarga yang di rumah butuh informasi, yang pengen tinggal di Jerman, kerja di Jerman, kasih aja linknya kaitannya dengan syarat pendidikan buat ngikutin program Ausbildung ini. Jadi syaratnya itu nggak harus udah lulus kuliah atau apa, nggak, lulus SMA itu udah cukup. Misal kalian udah lulus SMA, kalian bisa ngikutin program Ausbildung ini, nggak perlu ada penyetaraan student college ya. Kalau misal kita mau S1 di sini, kita ada program penyetaraan namanya student college. Tapi kalau buat Ausbildung nggak ada perlu penyetaraan program ini, student college itu bisa langsung. Oke, mungkin cukup sekian informasi tentang Ausbildung. Untuk video selanjutnya aku mau ngebahas tentang apa ya, praktikum ya. Ya, tentang praktikum di sini. Kan banyak tuh mahasiswa yang nyari tempat praktek atau apa di sini, bahkan bisa berbayar, dan bayarannya per bulan lumayan gede. Kesempatan selanjutnya ya bisa berkarir di Jerman tentunya. Oke, sampai di sini, sampai di video selanjutnya. Bye bye.